Marah. Iya. Mas, kok kamu bete gitu sih? Ya iyalah. Kamu tuh ngapain sih manggil-manggil aku terus? Hah? Kamu nggak tahu apa kalau aku lagi sibuk? Kok kamu jadi marah sih mas sama aku? Kamu lihat ya mas, aku tuh udah siapin semuanya buat kamu. Aku udah masak makanan kesukaan kamu. Tapi kalau ternyata kamu kayak gini, aku kecewa ya mas. Aduh Amara, ya udah deh, kamu nggak usah lebay kayak begini deh. Hah? Buruan, cepetan. Aku nggak bisa lama-lama nih, aku mesti kantor lagi, mesti meeting. Mas, kalau kamu kayak gini yang ada aku makin sedih. Aku tuh sebenarnya cuma pengen kamu tuh lebih sering pulang ke sini daripada ke rumah istri kamu, Mas. Kamu jangan baper ya. Dan please, aku nggak mau kamu menyinggung-nyinggung soal hal itu. Kamu tahu kan, aku nggak bisa ninggalin istriku dan anakku lama-lama. Nanti bisa ketahuan. Mas, mau sampai kapan Mas kita sembunyi-sembunyi kayak gini? Gak pernah kamu lebih milih aku. Amara udah deh, kamu jangan sok sedih kayak gitulah. Buruan deh. Kamu bilang apa sih sama aku? Hah? Buruan, setengah jam lagi nih aku mesti pergi. Aku ada klien mau meeting nih, Pak. Ini kamu baca, Mas. Apa ini? Aku hamil, Mas. Kamu seneng kan? Oh, jadi kamu itu ngerengek-rengek minta aku datang ke sini cuman untuk ngasih tahu kalau kamu itu hamil? Hah? Aku ninggalin rapat penting dengan direksi cuman mau denger masalah yang nggak penting kayak begini, Amara. Bukannya kamu seneng ya aku hamil? Bukannya kamu seneng kamu bakalan punya anak dari rahim aku? Mas, jangan dirobek. Mas, ini bukti aku anu. Mas, aku sengaja ke dokter buat tunjukin ini ke kamu. Jangan kamu robek, Mas. Amara, kamu tahu kan, kalau kamu itu si istri simpenan, kamu nggak bakalan bisa ngedapetin apa yang kamu mau. Tapi mau sampai kapan, Mas? Hubungan kita tuh udah lama. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku selalu kesepian tiap kali kamu pergi sama anak sama istri kamu. Aku juga pengen, Mas, punya keturunan. Kamu tuh dasar nggak tahu diri ya. Udah aku kasih harta banyak kamu, tapi kamu ngelunjak sama aku. Dengar ya, sekarang janin dalam kandunganmu ini. Atau aku akan menceraikan kamu. Dan kamu tidak akan mendapatkan harta apapun dari aku. Mas, enggak. Atau kalau enggak, kamu pergi dari rumah ini. Tapi aku tidak akan menemui kamu. Ngerti kamu? Mas, jangan pergi, Mas. Jangan pergi. Kamu tahu kan, aku tuh udah gak ada siapa-siapa lagi. Aku cuma ada kamu, Mas. Diam kamu! Mas! Diam, Amara! Aku bilang sama kamu ya. Atau kamu mau aku bikin miskin kembali seperti dulu? Turutin kata-kataku. Kalau kamu tidak mau nurutin kata-kataku, lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini. Atau aku yang pergi. Tapi aku tidak akan menemui kamu. Mas. Minggir kamu, Amara. Minggir. Kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, kamu turuti apa kata-kataku. Aku sayang, Mas, sama janin ini. Amara. Mas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tahan, Bu. Kamu dengar ya, Amara. Kalau kamu masih menginginkan janin itu dalam perutmu, lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini. Pergi dari sini. Atau aku yang pergi. Tapi jangan harap kamu bisa menemui aku lagi. Mas. Ibu udah, Bu. Ibu udah. Mas Anton. Tuh si Sari, tumben dia belanja di sini. Biasa kan disuruh majikannya ke supermarket. Jangan-jangan udah jatuh miskin kali majikannya. Iya, habis manis pas dibuang kali. Biasa istri simpenan, suami miskin istri dibuang. Dulu ya Mas. Sari, tumben belanja di gerobak sayur. Biasanya kamu ke market diantar supir. Oh,
supirnya Ibu Amara sedang cuti, Bu. Majikannya udah nggak sanggup kali gaji, makanya nggak punya duit. Jarang ditengokin kali, makanya nggak dapet jatah. Sari, kamu kan berhijab, pinter ngaji. Ngapain sih kerja di rumah itu? Sama aja kamu dapet dosa kalau kerja sama majikan yang nggak bener. Dosa? Maksudnya dosa apa ya, Bu? Yalah Sari, majikan kamu itu kan perusak rumah tangga orang. Terus kamu diem aja, sama aja kamu dapet dosanya. Aduh, maaf ya, Bu. Saya nggak ikut-ikutan kalau hal itu. Saya cuma mau cari nafkah aja yang halal, Bu. Ya iyalah, kamu kan digaji, nggak boleh macem-macem. Jadi harus setuju sama majikannya, iya nggak? Ih, kalau aku amit-amit tinggal sama wanita perusak, nggak berkah Sari. Iya. Lisen aja deh tuh. Iya. Lisen aja, keluar aja tuh. Mas, nanasnya 10.000 ya, Mas? Udah jangan kerja di situ Sari. Saya mau 2 ya, Mas? Iya. Saya duluan ya, Ibu-ibu. Assalamualaikum. Iya. Salam. Dia beli nanas buat siapa tuh? Buat majikannya lah, buat buku kandungannya. Astagfirullahaladzim. Amit ya. Maafin ibu ya nak. Kamu emang bayi yang kuat. Kok ini ada di sini? Astagfirullahaladzim, ibu jangan bu! Ibu! Astagfirullahaladzim, ibu mau ngapain? Istighfar bu, istighfar! Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bi, saya dulu hidup miskin, Bi. Saya nggak mau kalau Mas Anton sampai ninggalin saya hidup miskin lagi, Bi. Bibi lihat kan, udah 4 bulan ini Mas Anton gak kesini. Mas Anton gak ngasih saya uang. Mas saya udah hampir habis, Bi. Apa ini yang Allah mau? Apa ini kehendak Allah bikin saya miskin lagi? Saya gak mau. Jangan, kalau emang ibu gak berkehendak untuk merawat dia gak apa-apa. Biar Sari aja yang merawat. Sari siang dan malam memohon untuk dikasih keturunan, tapi Sari belum dikasih, Bu. Biar Sari yang merawat. Amara! Amara! Iya, Pak. Mana Amara? Kelamaan. Pak, Ibu maaf, Pak. Sedang nggak ada di rumah, Pak. Jangan bohong kamu. Enggak. Saya nggak bohong, Pak. Tapi ada pesan yang nanti saya bisa sampaikan ke Ibu. Bilang sama Amara ya. Kalau dia masih mau uang dari saya. Astagfirullahaladzim. Tapi itu... Apa kamu? Hah? Maaf, Pak. Itu perbuatan dosa besar, Pak. Alah, peduli amat. Daripada karir lu hancur. Dan keluarga gue bercerai. Ngerti kamu? Iya, Pak. Maaf. Tapi janin di dalam kandungan Ibu itu nggak salah, Pak. Kurang ajar kamu ya. Berani-beraninya kamu bilang sama majikan kamu kayak begitu. Jangan ikut-ikut campur urusan saya. Ngerti kamu? Disari. Ya, Bu. Iya, Bu, ada apa, Bu? Bi, tadi saya dengar ada yang datang. Siapa ya? Oh, itu tetangga sebelah, Bu. Nanyain Ibu, katanya Bu Amara kemana ya? Kok udah lama gak pernah kelihatan? Itu aja, Bu. Aduh, ya ampun, Bi. Kalau sampai tetangga tahu saya hamil gimana ya? Saya kan gak punya suami yang sah. Saya cuma wanita simpanan. Astagfirullahaladzim. Ibu Amara jangan ngomong gitu dong, Bu. Saya ngerti banget perasaan Ibu. Lebih baik Ibu istirahat, baca buku, biar janin yang ada di dalam kandungan Ibu tumbuh sehat. Ya. Ibu mau Sari buatin apa? Mau teh? Teh anget. Ya, bentar ya, Bu. Maaf, mau cari siapa, Pak? Saya orang suruhnya Pak Anton.
tolong sampein sama majikan kamu. Nih, bilangin ke dia segera menggugurkan kandungannya. Kalau enggak, Pak Anton akan men-stop semua uang bulanannya. Dan ingat satu hal lagi, Pak Anton gak akan mengakui dia sebagai istrinya lagi. Iya Pak, nanti saya sampaikan. Ingat, tolong disampaikan. Iya Pak. Permisi. Oh, ternyata istriku pinter main sandiwara ya. Mas, kok kamu bisa ada di sini, Mas? Oh, punya uang banyak tapi nggak pernah mau kasih suaminya. Hah? Kamu emang keterlaluan. Ini uang hasil apa? Hah? Jangan-jangan kamu simpenan ya? Maksud kamu apa? Kamu nuduh aku yang enggak? Udah nggak usah sembunyi lagi sih. Ini udah ketahuan. Hah? Aku di sini kerja halal, Mas. Aku nggak seperti yang kamu tuduh, Mas. Oh iya? Kamu bohong. Nih ada, nih buktinya kan? Ada buktinya. Mas, udah dulu Mas, kamu jangan ganggu aku kerja. Sini dong, balikin uangnya. Nggak. Mas, jangan Mas, itu uangnya Ibu Amara. Bilang aja aku pinjam. Mas, jangan Mas. Mas, itu uangnya Ibu Amara, balikin Mas. Majikan kamu kaya. Bilang sama dia, kita pinjam. Kita nggak punya duit. Banyak duit kan? Itu motor belum ditembus. Aku mau pakai apa, hah? Jadi uang dari Mas Anton diambil sama preman? Iya Bu, maafin Bibi teledor Bu. Ya ampun Bibi, gimana sih? Bibi kan tahu saya tuh lagi nggak ada uang. Saya butuh uang itu, Bi. Kalau gini caranya saya nggak bisa gaji Bibi lagi. Dan Mas Anton kalau sampai tahu pasti dia marah besar sama Bibi. Maafin Bibi Bu, nggak apa-apa. Bibi nggak digaji sama Ibu. Nanti Bibi kerja lembur setiap malam Bu. Yang penting saya mohon Bu, jangan sampai Pak Anton tahu. Semoga Mas Anton masih mau ngasih aku duit. Dan aku harus segera pin bayi ini. Ya Allah, hamba menutupi aib suami hamba ya Allah. Semoga uang itu dipergunakan dengan halal oleh suami saya. Saya pesen lagi dong minumannya. Yang mahal, yang mahal. Iya. Oh. Wah, bos. Kayaknya bos Hendra habis dapat duit gede nih. Soalnya dari tadi nggak habis-habis traktir kita. Pokoknya setiap kali gue punya uang, lu semua kecipratan. Oke, bos. Kita mau nambah lagi nggak, Bos? Nah, tambah. Guys. Gue cabut dulu ya. Kalau lu pada mau pesan aja langsung. Gue yang bayar. Oke, sip, bos. Sip. Ya, sip, bos. Ya, yuk. Udah lupa. Kita temenin nggak, Bos? Gimana? Itu ya. Ngomong-ngomong yang soal motor itu masih punya kan? Boleh nggak kapan-kapan kalau aku pinjam? Sari, kasihan banget sih lo. Kerja, banting tulang, tapi suami lu malah pulang bawa cewek. Astagfirullahaladzim. Ibu, jangan main asal tuduh gitu. Ya ampun Sari, ngapain kita ikut campur urusan keluarga orang? Kita ini cuma kasihan sama lo. Dikasih tahu malah duduk kita fitnah. Ya Allah, emangnya ibu lihat sendiri. Nah, lo lihat sendiri kan kelakuan laki lo. Apa sih yang nggak buat kamu? Yaudah yuk kita pulang ya. Ayo. Ya, daripada ikut campur keluar. Tapi traktir aku ya. Oh pasti. Mas! Sa? Ini perempuan siapa? Siapa Mas perempuan? Kira kamu bakal nginep soalnya udah jam segini. Mas, ini perempuan siapa? Udah. Jangan teriak-teriak. Nggak enak kalau didengar tetangga kita masuk ya. Aku cuma mau nanya, ini siapa perempuan? Enggak mau. Aku nggak mau masuk ke dalam. Kamu tuh ya.
Tega banget sih. Aku di luar kerja pagi, siang, sore, malam. Kamu malah bawa perempuan masuk ke dalam rumah. Kamu jangan nuduh sembarangan ya. Itu tuh klien aku, dia mau nawarin aku kerja. Itu anterin aku pulang, tahu? Lagi pulang kamu tuh sok suci. Kenapa baru jam sini pulang, ha? Pasti habis main sama majikan kamu kan? Astagfirullahalazim, jaga mulut kamu ya Mas. Ini gara-gara kamu aku kerja pagi, siang, sore, malam lembur gak dibayar Mas. Untuk menggantikan uang yang kamu belum kembaliin sama Ibu Amara. Gak dibayar. Kamu udah gak waras. Mendingan kamu keluar. Ngapain? Kerja kayak gitu, kita gak punya uang, Sar. Enggak. Sar, kita mau makan pakai apa? Hah? Utang udah dari mana-mana. Enggak, aku gak akan keluar Mas. Aku gak enak hati sama Ibu Amara. Ibu Amara lagi hamil Mas. Gak mungkin aku ninggalin dia begitu aja. Enak hati, dosa gak enak hati. Jangan mikirin itu. Pikirin cara gimana kita harus makan. Mas, aku mohon Mas. Kembaliin uangnya Ibu Amara Mas, jadi aku bisa terima gaji. Kalau kamu gak balikin, aku gak bisa terima gaji Mas. Jangan tanya soal itu, oke? Uangnya udah habis. Astagfirullahalazim. Mas, itu uang banyak loh Mas. Itu uang gak sedikit, kamu pakai buat apa? Udah, jangan singgung itu lagi. Kamu seharusnya bersyukur aku mau sama kamu. Kamu tuh perempuan gak sempurna, tahu? Gak bisa kasih aku anak. Jangan kamu ngomongin itu lagi. Atau apa? aku akan jual rumah ini. Kamu tuh ya bener-bener ya Mas. Rumah ini cuma satu-satunya warisan dari orang tua aku. Ya kalau mau Aku percaya sama kamu karena kamu suami aku Mas. Tapi kamu kok tega sama aku Mas? Makanya turutin perintah aku sekarang. Cari kerja sana. Hasilin uang buat kita. Utang udah di mana-mana. Listrik belum dibayar, air belum dibayar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Akbar ya Allah. Ayo Bu. Belum Bu, dikit lagi Bu. Bi, aku gak sanggup, Bi. Ibu harus kuat ini Bu, dikit lagi Bu. Ayo terus Neng, dikit lagi Neng, ayo. Malam-malam disuruh cari dukun beranak. Dingin lagi, susah banget kan nyarinya. Ini awas aja gue gak dikasih uang gede. Gue ambil nih barang satu-satu. Dikit lagi. Ayo Bu, harus kuat Neng. Anak Ibu. Ayo Bu, dikit lagi Bu, semangat Bu. Mahal-mahal juga nih. Kristal. Lumayan nih kalau dijual. Siapa kamu? Saya Hendra. Ya, saya Hendra. Suaminya Bisari. Ya. Mau apa kamu pegang kristal itu? Oh, ini maklum Pak, orang kecil belum pernah ngerasain hal-hal yang mahal, benar-benar yang wah gitu. Jadi pengen megang aja, ternyata enak ya. Udah lahir bayinya? Belum masih sebentar. Maaf, Bapak ini siapa? Oh, saya Anton, suaminya Bu Amara. Memang nih orang kelihatan kaya. Bisa jadi sumber ATM gue nih. Ada apa? Enggak. Bayinya belum lahir. Gini loh Pak. Saya loh yang nyari-nyari dukun beranak loh. Padahal jam segini susah dapatnya Pak. Susah banget. Tapi demi Bu Amara langsung saya dapat. Cuek aja lagi. Kayaknya mau dikasih uang. Tapi ini orang kelihatannya dingin gitu. Kayak cuek amat sama istrinya. Seharusnya kamu nggak perlu cari dukun beranak itu. Atau cari siapapun juga. Terus yang
Siapa yang mau bantuin dia, Pak? Isi saya aja nggak punya pengalaman. Nggak usah dibantuin. Biarin aja anak. Ayo Bu, dikit lagi Bu, semangat Bu. Tarik nafas Bu, nafas Bu. Tarik nafas dan terus. Dikit lagi Bu, dikit lagi Bu. Dah. Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Itu bayinya lahir, Pak. Bayinya cantik. Seperti ibunya. Cantik sayang. Cantik banget ya. Bu Amara, bayinya cantik sekali. Saya mohon Bu, Ibu peluk bayi Ibu. Dia butuh dekapan Ibu. Dia butuh air susu Ibu untuk antibodi badannya Bu. Saya mohon, lihat bayi Ibu. Peluk anak Ibu ya. Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Mas, azanin dong Mas, anak Ibu Amara. Maafin Ibu ya nak. Ibu udah pernah niat kamu. Mulai sekarang, Ibu akan jaga kamu. Pak, mohon maaf Pak. Anak Bapak belum diazankan. Nah, diam kamu. Amara. Aku mau bayi ini. Pantes. Berarti benar gosip tadi itu, benar-benar. Si Bu Amara itu istri simpanannya si Pak Anton. Dan si Pak Anton ketakutan setengah mati supaya ini anak nggak lahir. Iya. Mas Anton. Amara, kamu sudah melanggar perjanjian kita. Kamu sudah lupa ya? Rumah, mobil, harta benda yang ada di dalam rumah ini, dan juga uang dalam tabungan kamu, itu semua masih milikku, Amara. Dan itu semua bisa menjadi milik kamu. Asalkan kamu mau bayi ini segera. Enggak. Aku gak akan pernah nyerahin bayi ini. Bayi ini anak aku, Mas. Kamu tega ya? Bayi ini tuh darah daging kamu, anak kamu. Aku gak mau tahu, Amara. Tahu gak? Dia itu menyusahkan kita. Mengurus surat-suratnya saja susah. Karena aku ini bukan suami kamu yang sah, Amara. Pokoknya aku tidak mau bayi ini. Aku ingin bayi ini segera dari rumah ini. Atau kamu tidak akan mendapatkan apa-apapun dari aku. Sini bayi. Tolong Pak, saya mohon Pak. Ibu Amara masih lemah habis melahirkan Pak. Tolong Pak, biarkan bayinya bersama Ibu Amara Pak. Dengar Amara. Kamu akan menyesal seumur hidup. Kalau kamu tidak menyerahkan bayi ini kepada aku, Amara. Ingat. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa dariku lagi. Karena bayi ini adalah pembawa Amara.
Anakku, kamu aman ya bersama ibu. Mulai sekarang, ibu akan jaga kamu. Ibu janji. Semoga Allah melindungi kamu ya sayang. Sabar ya Bu. Makasih ya, Bi. Aku nggak bisa biarin anak itu menghancurkan hidupku. Sebab kalau nanti dia besar, dia pasti akan cari bapaknya. Dan ini masalah. Gimana caranya aku menyingkirkan dia selamanya ya? Maaf. Kenapa kamu ketawa? Iya gimana ya? Sayang gitu loh. Soal karir bapak kan lagi cemerlang banget nih. Lagi naik daun. Tiba-tiba bisa redup hanya gara-gara bapak ini pejabat negara yang nggak punya perasaan. Mau kamu apa? Bapak udah tenang aja. Kalau rahasia seperti ini mah saya bisa jaga. Bisa. Yang tahu cuma saya dan istri saya. Cuma masalahnya gini loh Pak. Rahasia kan mahal. Apalagi sekarang. Oke. Kamu minta berapa? Bapak udah tau lah harganya berapa gitu untuk menjaga rahasia ya. Bapak pintarlah menghargai untuk cara menutupi rahasia. Atau kata lain supaya tidak bocor. Cukup kan? Pak, bukan maksudnya mau menghina nih ya. Tapi kan rahasia sebesar ini nggak mungkin segini harganya. Kamu merasa ya? Loh, bukan. Saya cuma peduli. Tapi kalau Bapak nggak peduli, don't care ya sudah, nggak apa-apa. Nih, ambil. Oke. Saya paham. Jadi begini saja, besok kita ketemu di suatu tempat. Ya? Dan saya akan bawakan uang yang lebih banyak lagi buat kamu. Oke? Boleh. Bapak pintar. Tapi dengan satu syarat. Dan kamu harus turuti permintaan saya itu. Paham? Maksud Bapak apa? Bu yakin Bu mau pergi sendiri? Iya, Bi, nggak apa-apa kan deket. Lagian biar Cinta bisa hirup udara segar. Oh, Cinta namanya? Iya. Bagus banget, cantik. Iya, Bi, kekuatan cinta yang udah bikin bayi ini bertahan. Dan saya udah jatuh cinta sama dia. Oh ya Bu, maaf. Nanti Bibi izin sebentar ya, mau balik ke rumah, mau masak untuk suami, boleh? Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah, saya jalan sekarang ya, Bi. Hati-hati ya Bu. Ya. Ya Allah ya Tuhanku. Semoga hamba juga cepat hamil ya Allah. Hamba berdoa siang dan malam untuk bisa mendapatkan bayi. Wah, anak ibu udah bobo ya. Ya udah, habis ini kita pulang ya. Aku sih nendangnya kencang, susah diambil bolanya. Aku kan nggak sengaja. Adek, udah nggak usah berantem. Tante yang ambilin ya bolanya. Hore! Kita main lagi yuk. Ayo. Cinta. 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 Cinta, kamu kemana, Cinta? Tolong. Tolong, anak saya hilang. Tolong.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa hamba dan juga dosa suami hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon, tuntunlah suami hamba agar selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal. Ya Allah, hamba tidak bisa berbuat apa-apa, ya Allah, selain meminta, memohon, berdoa dan pasrah padamu, ya Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah, sekarang kamu turutin aku, oke? Aku culik anak itu atas perintahnya Pak Anton. Kok kamu nurut sama perintahnya Pak Anton? Enggak, pokoknya aku harus balikin cinta ke Ibu Amara. Kasihan Ibu Amara, Mas. Gak bisa. Aku udah janji sama Pak Anton dan kita bakal dapat uang yang banyak. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu tuh tega ya, memisahkan anak kandung dengan ibu kandungnya sendiri. Enggak. Pokoknya aku harus kembalikan ini sama Ibu Amara. Kamu kan tahu Pak Anton benci sama bayi ini. Bisa kalau di tangan Pak Anton. Masa bodoh dengan mereka? Kamu kan tahu saat kita nggak punya uang, utang di mana-mana, aku pun dikejar-kejar. Ya udah kamu cari kerja dong, jangan ngandelin uang orang, Mas. Enggak, aku pokoknya nggak mau terlibat dosa. Aku akan kembalikan cinta sama Ibu Amara. Sari, Sari. Kok Bapak foto saya, Pak? Ini adalah bukti kalau kamu penculik bayi itu. Kecuali kalau kamu mengikuti permintaanku. Kalian berdua harus segera pergi dari rumah ini. Dan ini uang tutup mulut kalian. Sar, ini banyak banget. Ini kita dapat uang banyak. Udah, kita turutin aja si Pak Anton, kita kasih bayinya balik ke Pak Anton. Udah, kita dapat uang banyak soalnya. Bayi itu tidak akan pernah bersama saya. Dan sampai kapanpun saya akan benci dengan bayi. Nah, terus bayi itu mau diapain? Ya, terserah kalian. Kalian bawa sejauh-jauh mungkin. Sebentar. Tadi perjanjiannya saya cuma culik bayinya, bukan pelihara. Maaf, Pak. Kami lebih baik miskin daripada kami harus mengambil bayi ini. Jadi kalian menolak saya. Oke. Kalau begitu saya tidak akan menyerahkan uang untuk sertifikat rumah kalian. Kok sertifikat rumah saya ada di Bapak? Mas, kamu apain itu sertifikat rumah? Dengerin dulu. Sertifikat rumah terpaksa aku jual buat bayar utang-utang aku. Sari, kita butuh uang dan kita dapat banyak nih. Kita nggak ambil, terus kita pindah ke kampung. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini rumah warisan orang tuaku, Mas. Kamu tuh tega banget sih. Kalau kamu nggak mau nurut, ya silakan. Tapi kamu sama bayi itu akan hidup melarat. Tuh. Ingat ya, kalian harus segera pergi yang jauh dari tempat ini. Dan setelah itu, anggap kita tidak saling mengenal. Oke? Dan kalau kalian sampai membocorkan rahasia ini, maka kalian akan aku penjarakan. Hai, kamu mulai sekarang akan menjadi cintaku. Ibu akan selalu menyayangi kamu, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Jadi bahasan kita, pengajian kita kali ini adalah membahas masalah anak.
Sama-sama kita ketahui bahwasanya anak adalah amanat yang Allah titipkan. Ya kan? Ya. Dan fungsi daripada anak itu, dengerin. Kalau menurut Umi, fungsi daripada anak itu ada 3. Yang pertama, fungsi anak itu sebagai ujian keimanan. Seperti apa yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu kan lama kagak punya anak. Nabi Ibrahim itu bandanya banyak, istrinya cantik, tapi cintanya Nabi Ibrahim semuanya diserahkan kepada Allah. Jadi yang lain kagak kebagian cintanya. Nabiullah Ibrahim itu kalau korban setiap tahunnya kagak kambing atu. Kalau kita kan kambing cuma atu. Kalau sapi betujuh, ya kan? Nabi Ibrahim itu kalau korban Masya Allah banyak banget. Nabi Ibrahim jawab apa? Jangankan cuma sapi, jangankan cuma onta, jangankan cuma kambing. Anak kalau saya punya, saya serahkan, saya korbankan untuk Allah. Sebagai bukti cinta saya kepada Allah. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak. Ya Bu? Orang mabuk ngomong lebih gampang daripada menjalankan. Nabi Ibrahim waktu itu keceplosan begitu belum punya anak. Begitu dikasih ujian oleh Allah punya anak Nabiullah Ismail, kata Allah pengen tahu nih Ibrahim cintanya masih seperti dulu apa sudah berkurang. Jadi keberadaan Nabiullah Ismail sebagai anaknya Nabi Ibrahim di situ sebagai ujian. Ibu, paham? Yang pertama, fungsi anak yang kedua sebagai musuh. Sebagai musuh seperti kisahnya Nabiullah Nuh. Nabi Nuh itu punya anak satu namanya Kan'an, anak laki. Nabiullah Nuh itu cinta juga sama anaknya. Tapi karena Kan'an ini memang fungsinya sebagai musuh. Kan'an tidak mau mengikuti ajaran abahnya. Tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Yang pada akhirnya Nabi Nuh mengatakan apa? Kamu anakku tapi sebetulnya kamu adalah musuhku. Ibu, yang keberapa tuh? Yang kedua. Fungsi anak yang ketiga, yang terakhir sebagai qurrata a'yun. Fungsi anak yang ketiga yaitu sebagai penenang mata. Kalau malam ibu kan sering baca doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu-ibu sekalian, cuma akhir-akhir ini kita sama-sama prihatin. Orang tua kandung buang anak sendiri. Masya Allah, lari dari tanggung jawab. Padahal kata Rasulullah, hakul waladi ala walidihi. Kalau kita udah jadi orang tua, kita punya kewajiban 4 perkara terhadap anak. Apa itu kewajiban orang tua? Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, hakul waladi ala walidihi. Kewajiban orang tua terhadap anak. Cek orang Sunda teh aya opat. Kalau kata orang Jawa wonten sekawan. Kalau kata saudara kita yang orang Padang, aduh ampe. Ya. Kalau kata orang Madura, beda pak empak. Ya. Yang pertama kewajiban orang tua kalau udah punya anak, ayuh sinasmahu. Kasih nama yang cakep. Nah, kewajiban orang tua yang kedua kalau anak sudah dikasih nama, wa adabahu. Orang tua wajib memberikan pendidikan. Wajib ngajarin tuh bocah. Kalau anak udah disekolahin, udah dikasih nama. Yang ketiga kewajiban orang tua apa? Wa alla yarzuqahu illa thayyibah. Orang tua wajib memberikan nafkah. Kalau bahasa kita mengurusin. Ya kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penenang mata. Apabila kita dipanggil oleh Allah, Dia yang akan mendoakan kita. Insya Allah. Amin ya robbal. Pecel. Pecel Bu, Pak. Pecel. Bu. Pecel. Cinta, kamu kan baru sembuh dari sakit. Kenapa kamu gak istirahat di rumah aja sih sayang? Kenapa kamu harus ikut ibu? Cinta pengen bantuin ibu jualan. Ibu kasihan jualan sendirian. Maafin ibu sayang. Ibu belum bisa kasih hidup yang layak buat kamu. Apalagi kamu sering sakit. Bu,
Itu pengajian Umi udah bubar. Kita ke sana yuk. Yuk. Cinta, kamu jangan lari, Cinta. Cinta! Cinta, kamu kenapa, Cinta? Cinta, bangun sayang. Cinta, bangun. Cinta, ya Allah, astagfirullahaladzim. Cinta, kamu kenapa sayang? Cinta, bangun ya. Ya Allah, astagfirullah. Umi, kenapa tadi? Ayo kita lihat. Cinta, bangun ya. Ya Allah. Ini Cinta kan, Bu? Iya, Umi. Ayo, tolongin. Tolong, Bu. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sini aja, Bu. Ya Allah, sini aja, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Ya Allah, Cinta. Cinta, bangun, Cinta. Cinta. Sakit apa, Bu? Tapi kayaknya kecapean ini anak nih kalau mimisan begini. Iya, Bu. Kenapa diajak jualan? Kasian. Saya udah bilang, Bu, sama Cinta jangan ikut saya jualan. Tapi Cinta mau bantuin saya, Bu. Cinta, bangun, Cinta. Subhanallah. Ini anak-anak soleha. Ngajinya juga pinter. Umi pernah denger dia ngaji, ya Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Ya Allah, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Cinta, bangun dong sayang. Cinta, alhamdulillah ya Allah, Akbar, amin. Kamu gak apa-apa sayang, apa yang kamu rasain? Kan ibu udah bilang kamu jangan ikut ibu. Bu, pulang aja, biar istirahat anaknya. Oh iya, Ibu Sari. Iya. Itu apa pecelnya yang udah beraragan, biarin Umi yang bayarin. Ya Allah, Umi, jangan Mi, itu udah jatuh, Mi. Nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Umi, terima kasih. Sama. Mau beli? Mau berapa, Bu? Ya Allah, alhamdulillah. Sebentar saya siapin dulu ya, Bu. Saya siapin dulu. Ya, kamu pelan-pelan aja jalannya, nggak usah cepet-cepet. Karena kamu masih pusing nggak? Cinta, Ibu ada uang. Kita ke dokter aja yuk. Gak usah, Bu. Uangnya buat Ibu aja. Kasihan Ibu. Bapak kan suka marah-marah kalau Ibu nggak punya uang. Lagian uang Ibu kan juga habis buat bawa Cinta ke dokter. Maafin Cinta ya, Bu. Kok kamu minta maaf? Ibu ikhlas, sayang. Demi Allah, Ibu ikhlas. Asalkan kamu sehat. Ya, kita ke dokter ya. Ibu gendong. Cinta udah berat, Bu. Kasihan Ibu. Cinta masih kuat jalan kok. Ibu kangen gendong kamu waktu masih bayi, masih kecil. Ibu gendong ya. Yuk. Beneran Ibu masih kuat? Beneran Ibu kuat. Sini, Ibu yang pegang. Kamu naik aja, loncat ke atas Ibu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tenang aja, gue taruh paling besar deh. Tapi bang, maaf nih, sorry. Talangin dulu ya, ntar gue ganti. Oh iya, sama ini bang. Itu cewek, kenalin ke gue dong. Iya, yang itu. Iya, siap. Oke, yuk. Lama banget gue tipu. Sebentar ya sayang ya. Turun. Mas. Turun nggak? Jangan gitu, Mas. Cinta bukannya manja, dia tadi pingsan, makanya aku gendong. Dasar anak penyakitan. Ini gara-gara dia kamu kerjanya nggak beres. Seharusnya kamu jadi TKW kayak apa kek? Mas, aku ingin merawat Cinta. Aku pengen ada di samping Cinta. Kalau aku pergi nanti Cinta... Bang, udah turun. Mas. Kamu harus bikin duit sendiri. Jangan makan tidur gratis aja. Nah, naik. Mas, kamu jangan keterlaluan gitu, Mas. Kamu kenapa sih? Kamu tuh keterlaluan banget. Bukannya tolongin Cinta, anterin ke rumah sakit, tapi kamu malah nyakitin dia. Keterlaluan gimana? Hah? Keterlaluan gimana? Kamu yang mau ngurusin dia kan? Ya udah kamu urusin. Kamu tahu, pagi sampai malam aku cari kerja.
bisnis, modal. Tapi apa hasilnya? Nggak ada. Gara-gara dia, modal aku nggak cukup. Uangku habis. Gara-gara dia, kamu harus kerja. Jadi semua itu tuh urusan kamu sekarang. Mas, aku mohon, Mas. Mas, aku mohon jangan pergi, Mas. Nggak. Mas, aku mohon. Nggak. Kalau kamu mau aku anterin dia, dia harus menghasilkan duit yang banyak dulu. Mas, tolongin aku, Mas. Tolongin, Mas. Maafin Cinta ya, Bu. Sayang, nggak apa-apa, sayang. Cinta jadi anak yang ngusahin ibu sayang. Gak nyusahin, kamu gak nyusahin. Pesek. Mulut gua asam banget, bro. Belum ngopi, belum sarapan lagi. Sama bang, makanya keliling apa? Kalau nongkrong 5 hari mah kagak ada duit. Allah Akbar, apa sayang? Hah? Kamu kuat jalan? Ya udah, sebentar lagi kita sampai rumah sakit. Nah, kita jalan pelan-pelan ya sayang ya. Bro, sasaran empuk, bro. Tukang pecah, kayaknya udah habis berat, bro. Wah, kayaknya duitnya banyak tuh. Yuk. Hei, Bu, mau kemana, Bu? Buru-buru amat, Bu. Mau apa kalian, anak saya sakit, jangan ganggu saya. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan dong, Pak. Pak, jangan, Pak. Bapak jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. Pak, jangan, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Tolong. Cinta. Cinta. Ya Allah Akbar, Cinta. Tolong. Tolong. Tolong dong, Mas. Anak saya, Mas. Tolong, Mas. Cinta. Selama ini, apakah ibu sudah tahu sakit apa yang diderita anak ibu? Kalau dokter di klinik bilang sih, anak saya cuma punya kelainan darah doang dok. Dan harus meminum obat rutin biasa. Tapi ya ketika saya nggak punya uang, kadang-kadang meminum obat rutinnya jadi terhenti dok. Saya paham kondisi ibu. Tapi sebaiknya silakan ibu cek dulu hasil cek darah anak ibu. Ini. Mohon maaf dokter, saya nggak ngerti ini maksudnya apa. Anak ibu positif terkena leukemia, kanker darah. Kanker darah dok. Astagfirullahaladzim. Lalu apa yang harus saya lakukan dok untuk menyembuhkan anak saya? Anak saya harus sembuh dok. Ada satu cara untuk memperpanjang usia pasien, yaitu dengan cara transfer sumsum tulang belakang. Tapi sangat sulit, karena jarang ada pendonor sumsum tulang belakang. Biayanya juga sangat mahal. Untuk sementara, anak ibu bisa bertahan dengan obat-obatan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah cinta. Ibu, jangan jauh-jauh, Bu. Ibu, jangan pergi. Ibu, jangan jauh-jauh, Bu. Ibu, jangan pergi. Ibu. Cinta. Tante siapa? Aku mencintaimu, nak. Aku kangen. Kemari, nak. Tante cantik siapa? Aku. Aku adalah Oh,
Kenapa cinta? Ibu jangan pergi, jangan tinggalin Cinta. Enggak. Ibu gak akan pernah ninggalin Cinta. Sampai ibu mati, ibu akan selalu ada di samping kamu, sayang. Ibu jangan pernah tinggalin Cinta ya, Bu. Ya Allah, ibu yang gak akan pernah bisa kalau kamu pergi, sayang. Ibu gak bisa ditinggal kamu. Hamba ikhlas, ya Allah. Pindahkan sakit anak hamba ke tubuh hamba. Hamba tidak kuat kalau harus kehilangan dia. Maaf Bu Sari, untuk administrasinya ditunggu segera ya Bu. Sama-sama, Bu. Terima kasih. Ya Allah, dari mana hamba bisa mendapatkan uang sebanyak ini, ya Allah? Kamu mau jual cincin pernikahan kita demi anak penyakitan itu? Kamu mentingin anak itu daripada pernikahan kita, gitu? Mas, Cinta kena leukemia, Mas. Kanker darah. Cinta butuh dirawat di rumah sakit. Sebentar, kanker darah. Bagus dong. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu ngomong apa sih? Ini masalah nyawa, Mas. Pokoknya aku akan jual cincin ini. Kamu mau jual cincin pernikahan itu demi anak penyakitan itu? Hah? Aku beli cincin itu buat pernikahan kita, bukan buat anak itu. Kalau sampai kamu jual cincin itu, aku ceraikan kamu. Demi Allah, kita udah gak punya uang lagi, Mas. Lagian semua uang aku kan udah kamu pakai, gak tahu buat apa. Oh, sekarang nyalain aku, gitu. Asal kamu tahu, uang itu aku pakai buat bisnis, buat modal. Tapi apa? Anak itu ngabisin semua. Kamu ngapain? Mas. Kamu ngapain? Hah? Mau ngapain? Surat rumah udah kamu pakai ya? Mana surat motor untuk biaya rumah sakit Cinta, Mas? Kamu jangan sampai keterlaluan sama suami sendiri. Mulai sekarang, kamu nggak boleh keluar dari ruangan ini sampai kamu turutin aku. Mas, buka, Mas. Mas, buka, Mas. Mas, buka, Cinta, kasihan, Mas. Mas, buka pintunya, Mas. Mas, Cinta butuh pertolongan aku, Mas. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah. Berikanlah hamba kekuatan untuk bisa menghadapi cobaan ini, ya Allah. Berikanlah Cinta kesembuhan dalam menghadapi penyakitnya. Bu gimana? Cinta takut sendirian, Bu. Kata ibu dan umi ustazah, kalau takut baca salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Ayah. Ya, ayah. Ibu tuh lagi di rumah. Bapak mau kamu pulang sekarang. Pulang. Kata dokter, Cinta masih harus diperiksa ya.
Manja kamu. Kamu pikir obat ini nggak pakai duit? Hah? Yang sok kaya deh. Kita nggak ada duit. Sekarang pulang. Hah? Iya. Ya. Jangan bisa. Ya. Ya. Ya, sakit. Yuk. Sakit ya. Udah diam ini diobatin, diam. Cepat. Tahan pakai. Cinta? Cinta sayang? Cinta, kamu gak apa-apa sayang? Kok kamu bisa keluar dari rumah sakit? Kamu apain dia, Mas? Cinta? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tangan kamu kenapa, Cinta? Hah? Mas, kamu apain Cinta, Mas? Kamu tega, Mas? Kamu tega keluarin dia dari rumah sakit? Biarin. Biarin aku dapat ganjaran. Kamu seharusnya mikir. Sosokan punya uang. Ngapain kamu taruh Cinta di rumah sakit yang mahal? Hah? Pokoknya, mulai sekarang. Kalian nggak boleh keluar dari sini sebelum turuti perintah aku. Hah? Apa maksud kamu? Kita butuh uang buat makan, buat bayar utang. Kalian berdua harus bantu aku cari uang. Cinta, mulai besok kamu jualan pecel lagi. Dan kalau sampai kalian berdua menolak, aku usir kalian. Astagfirullahaladzim, Mas. Kamu tega banget sih, Mas, sama anak kamu sendiri. Anakku, apa? Apa katanya? Anakku sendiri. Bukan. Kamu gak boleh ngomong gitu depan Cinta, Mas. Biarin. Biar dia tahu siapa dia sebenarnya. Jangan di depan Cinta dong, Mas. Gimana pun juga kita harus masih bertanggung jawab untuk kehidupan Cinta. Oke. Kamu, bukan aku. Kamu yang mau pelihara dia. Walaupun dia bukan anak kandung aku, tapi aku rela bertukar nyawa demi Cinta. Kamu udah gak waras. Ya Allah. Jadi Cinta bukan anak kandung ayah sama ibu. Cinta gak disayang sama orang tua kandung Cinta. Mereka bukan Cinta. Ya Allah. Mungkin di samping Allah Cinta bakalan sembuh dan hidup bahagia. Silakan Ibu diisi dulu. Iya, Pak. Kalau dokter cuma menyarankan, saya cuma menjalankan prosedurnya aja, Bu. Saya siap demi anak saya, Pak. Tapi kita melakukan tes dulu, Bu, untuk mencocokkan sumsum ibu dan anaknya. Tapi biasanya sumsum ibu kandung dan anaknya jarang ada reaksi penolakan. Ibu di mana? Ibu kenapa Cinta ditinggalin, Bu? Bangun. Dasar anak males, tiduran aja. Ayo, udah waktunya jual pecel. Ibu kamu pergi dari tadi pagi, tahu? Maafin Cinta ya. Tapi nafas Cinta susah. Cinta kedinginan ya. Ngeluh aja terus. Capek tahu nggak dengernya? Sakit butuh obat. Obat butuh uang. Ayo. Nah, yuk. Pakai. Nih, aku udah baik ya buatin minuman buat kamu. Minum. Makasih Ayah. Tapi Cinta masih kedinginan. Udah. Ngeluh aja terus. Nih, bawa.
Harus laku ya. Yang ingat, uang ini dipakai buat bayar utang ayah di warung. Pecel, pecel. Pecel ya, Bu, Pak. Pecel. Pecel, pecel, pecel. Oh, iya, Kak. Sebentar ya. Mau berapa? Mau satu aja. Satunya berapa? 5 ribuan. Iya, aku mau dong satu ya. Satu ya, Dek. Oke. Nih. Makasih. Iya. Saya siap demi anak saya, Pak. Tapi biasanya sumsum ibu kandung dan anaknya jarang ada reaksi penolakan. Ya Allah, kalau hasil tes ini nggak cocok, Ibu nggak bisa menolong kamu lagi, Cinta. Ibu bingung harus gimana. Ya, jangan ya, Ibu. Diam. Ayah. Bu Sari, Iya, Dok. saya dapat laporan putri ibu sudah tidak ada di kamar. Apakah Bu Sari membawanya pulang dengan paksa? Ya, maafin kami, Dok. Kami memang terkendala masalah biaya, Dok. Bu Sari, kalau ibu ingin putri ibu sembuh, ibu harus ikuti prosedur dan pengobatannya. Kondisi putri ibu sudah sangat memprihatinkan. Kalau masalah biaya, pihak rumah sakit memperbolehkan ibu untuk membayar setengahnya dulu. Semoga ibu bisa merundingkannya dengan pihak keluarga untuk mendapatkan jalan terbaik. Iya, Dok. Terima kasih ya, Dok. Dan tes awal untuk transfusi sumsum tulang belakang tidak bisa dilakukan kalau pasien tidak berada di sini. Jadi saya harap Cinta ibu bawa kembali ke sini. Iya, Dokter. Terima kasih. Sama-sama. Saya permisi. Ya Allah, ya Tuhanku. Jangankan melunasi semua biaya pengobatan Cinta. Untuk bayar setengah pun hamba tidak mampu, ya Allah. Ibu, Bapak kandung Cinta di mana sih? Dingin. Di sini dingin banget. Ya Allah. Cinta harus kuat. Cinta nggak boleh sakit-sakitan terus. Cinta pasti bisa. Itu tante yang ada di mimpinya Cinta. Tante, tunggu Tante. Adik manggil saya. Maaf Tante, Cinta salah orang. Gak apa-apa, Dek. Cinta? 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 Kamu di mana, Nak? Cinta? Cinta? Asik banget sih, cari siapa sih? Cinta, Mas. Dia di mana? Oh, Cinta. Iya. Aku suruh kerja. Lagi pula kamu ngapain pulang jam segini? Bukannya harusnya kerja? Kamu suruh dia jualan, Mas? Iya. Mau tahu kenapa? Karena dia banyak ngabisin duit kita. Jadi harus ganti dong. Mas,
Cinta itu sakitnya, kondisinya udah mulai parah. Mas, kamu tega deh. Betul. Aku tega. Itu kemauanku. Lagi pula kamu sok sih. Mau sok-sok ngerawat dia. Aku udah bilang taruh di panti asuhan. Tapi apa? Astagfirullahaladzim. Mas, kamu tega banget, Mas. Cinta. Mudah-mudahan dia hidupnya cuma sehari. Kenapa ya? Cinta pengen banget ketemu sama tante cantik yang di Mimi Cinta itu. Siapa dia? Ayo, tolong. Maaf Bu, ini barang-barang anak saya. Ibu ketemu di mana? Ya Allah, syukur ibu kesini. Anak ibu penjual pecel kan? Iya. Tadi anak ibu pingsan di tengah jalan. Badannya panas sekali. Astagfirullahaladzim, itu pasti anak saya Cinta. Di mana dia sekarang, Bu? Bawa ke rumah sakit Anugrah, Bu. Buru-buru, Bu, ke sana, Bu. Oke, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Ini Bu hasil tes kecocokannya. Iya. Maaf Pak, ini artinya apa ya? Maaf Bu, saya juga bingung. Pasien Cinta, tubuhnya menolak untuk dites. Biasanya ibu kandung paling handal untuk transfusi sumsum tulang belakang. Saya permisi dulu ya Bu. Iya, terima kasih. Ya Allah, dengan cara apa aku harus menolong Cinta ya Allah? Bu Sari, Ya? Cinta kritis, kejang-kejang Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cinta, Cinta kamu kenapa sayang? Cinta kamu harus kuat sayang. Cinta ini ibu Cinta. Cinta, Cinta. Cinta kamu harus kuat nak. Bu Cinta. Sari, silakan tunggu dulu. Cinta. Saya mau melakukan tindakan. Cinta kamu harus kuat Cinta. 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 Mohon maaf Bu Sari, Kenapa? ada beberapa suntikan dan obat yang harus tanda tangani saat tindakan nanti. Tapi belum bisa kami lakukan Bu, kalau Ibu belum bisa membayarnya. Setidaknya setengah dari biaya yang ditagihkan Bu. Untuk bayaran itu harus sekarang ya Sus? Iya Bu, kami tunggu segera ya Bu, biar bisa kami tindak lanjuti. Iya oke. Terima kasih Suster. Iya Bu, permisi ya Bu. Ya Allah, dengan cara apa ini aku harus membayar uang pengobatan Cinta? Ya Allah. Bos, gue taruh lebih besar lagi ya. Double. Udah tenang, pasti gue bayar. Ya. Takut amat. Gini deh. Motor gue jadi jaminannya. Gimana? Iya. Bos. Itu cewek yang kemarin, jangan lo apa-apain ya. Awas tuh, punya gue tuh. Udahan dulu ya bos ya. Yuk. Mas, aku minta tolong sama kamu Mas, surat motor Mas. Aku mau bayar Cinta. Aku belum bayar Cinta sepeser pun di rumah sakit. Gak bisa. Motor itu aku pengen pakai untuk jaminan bisnis aku. Astagfirullahaladzim ya Allah, Masya Allah Mas. Mas mau bisnis apa sih? Mas gak bohong kan? Kamu keterlaluan ya? Sama suami sendiri aja gak percaya? Tapi Mas, kita itu udah berdosa memisahkan Cinta sama orang tua kandungnya. Oke, kalau Mas nggak mau bantuin aku nggak apa-apa Mas. Nggak mau bantuin Cinta nggak apa-apa. Aku akan cari orang tua kandungnya Cinta. Bentar. Kamu bilang apa? Hah? Bilang apa tadi? Kamu pengen banget kita masuk penjara? Gitu? Hah? Aku nggak mau masuk penjara ya.
Awas loh sampai kamu lakuin itu. Nggak gitu, Mas. Cinta itu darurat, butuh transfusi sumsum tulang belakang. Dan yang bisa melakukan itu hanya orang tua kandungnya, Pak Anton. Udah, lupain aja, lupain. Itu kejadian 11 tahun yang lalu, lupain. Mereka pasti udah lupain kok. Atau kamu mau si Pak Anton datang ke sini terus ngabisin nyawa Cinta? Mau? Hah? Terus kita berdua masuk penjara? Mau? Assalamualaikum, Ibu Amara. Assalamualaikum, Bu Amara. Ibu, Ya, ibu cari siapa? maaf Pak, saya nyari Ibu Amara. Bu Amara. Iya. Dia sudah pindah 6 tahun yang lalu, Bu. Hah? Pindah? Iya, Bu. Kenapa Pak? Suaminya Ibu Amara, Pak Anton, masuk penjara, Bu. Karena korupsi. Terus rumahnya ini disita negara. Dilelang aja juga nggak laku. Akhirnya Bu Amara itu pindah. Katanya sih sekarang udah kawin lagi dia. Oh gitu. Iya. Bapak punya alamatnya Ibu Amara yang baru nggak? Oh, kebenaran saya punya, Bu. Boleh, saya catat Pak. Mana Pak alamatnya? Nah, ini, Bu. Ya. Di Jalan Ampera Ya. 3 RT 6 RT 7, Bu. Oke. Seandainya waktu bisa kembali, Nak. Ibu pasti akan lebih memilih membawa kamu pergi. Sayangnya ibu pengecut. Ibu takut miskin dan ibu sekarang menyesal. Sekarang ibu udah gak bisa hamil lagi. Rahim ibu udah gak kuat. Karena ibu dulu terlalu sering meminum ramuan berbahaya. Maafin ibu ya, Nak. Ibu sangat menyesal. Bu Amara, Assalamualaikum. Bu Amara. Assalamualaikum. Sari. Ibu. Kurang ajar ya kamu. Kembaliin anak aku. Ibu, saya minta maaf, Bu. Saya akuin saya salah dan kami salah, Bu. Tapi kami melakukan semua itu atas tekanan dan juga paksaan dari Pak Anton, Bu. Apa dipaksa? Kalian udah sekongkol culik anak aku di taman. Enggak, Bu. Kalian sekongkol. Enggak, Bu. Kami memang dipaksa, Bu, sama Pak Anton. Sampai sekarang, Cinta masih kami rawat dengan penuh kasih sayang dan saya mencintai Cinta, Bu. Sampai sekarang? Jadi Cinta masih hidup? Di mana dia sekarang? Saya mohon maaf, Bu. Cinta ada, tapi saya butuh bantuan Ibu. Karena ternyata Cinta menderita leukemia. Apa? Anak aku kena leukemia? Anak aku kena leukemia? Cinta. Cinta, kamu bangun, Nak. Cinta, bangun, sayang. Cinta. Apa yang udah kamu lakuin sama anakku? Apa? Kenapa dia bisa sampai jadi kayak gini? Saya sudah melakukan yang terbaik, Bu. Tapi saya nggak mampu untuk bisa membeli obat Cinta karena saya nggak punya uang. Itu semua karena kamu udah ngambil dia dari aku. Dia seharusnya jauh lebih baik kalau sama aku. Kalian berdua tetap harus aku tuntut. Kalian berdua gak akan lolos dari penjara. Saya rela harus di penjara, Bu. Karena memang itu semua saya akui, semua salah saya, Bu. Ibu, silakan keluar. Ibu, Cinta. Woi, Rendra! Woi! Bayar hutang lo! Woi, bayar hutang lo! Woi! Bayar lo! Woi!
Aman gua di sini. Nggak bakal dia ngejar sampai sini. Nggak bakal mereka ngejar gua sampai sini. Gua aman di sini. Paling gue tunggu berapa jam aja deh. Maaf Bu Amara. Sekali lagi saya minta maaf. Hendra! Kamu ya yang udah culik anak aku? Kalian berdua harus tanggung jawab. Kalian berdua akan dipenjara seumur hidup. Ini yang terakhir. Bu, gak usah disuntik lagi. Gak apa-apa ya sayang. Biar cepat sembuh ya. Habis disuntik sakit, Dok. Cinta udah gak kuat. Gak apa-apa Cinta gak disuntik. Cinta gak mau sakit lagi. Mas, jangan lari! Mas! Ya? Kenapa Mas? Putri Ibu sadar Bu, tapi keadaannya kritis Bu. Cinta. 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 Cinta, kamu bangun, Nak. Tante. Ini ibu, Nak. Ibu kandung kamu. Alhamdulillah. Ternyata tante cantik yang ada di mimpi Cinta itu bukan adalah Cinta. Ibu cantik kali ya punya anak Cinta. Ibu selalu mikirin kamu, Nak. Ibu selalu berdoa buat kamu. Maafin Ibu ya, Nak. Ibu udah hampir gila kehilangan kamu. Maafin Ibu ya, Nak. Gak pernah bisa ada di samping kamu. Cinta, maafin Ibu ya. Kalau selama ini Ibu gak pernah cerita apapun ke kamu, sayang. Kalau Ibu dan Ayah bukan orang tua kandung kamu. Maafin Ibu ya, sayang. Ibu selama ini gak pernah cerita apapun. Maafin ya. Tapi sumpah demi Allah, sumpah demi apapun, Ibu rela bertukar nyawa untuk kamu, Cinta. Terlambat, Sari. Apa yang kamu omongin ini udah terlambat. Kamu gak akan pernah lolos dari penjara. Saya akan tetap menuntut kalian berdua. Iya, Bu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya ikhlas kalau memang saya harus dipenjara karena itu semua kesalahan saya. Saya ikhlas, Bu. Saya akan melakukan apapun demi Cinta. Ibu Sari, Ibu maafin Cinta ya. Selama ini Cinta udah ngerepotin Ibu sama Ayah. Enggak, sayang. Kamu gak pernah ngerepotin Ibu sama sekali. Kamu anak yang pintar, kamu anak yang cantik, kamu anak yang kuat. Sampai Ibu mati, Ibu rela, Ibu ikhlas untuk merawat kamu. Astagfirullahaladzim. Dokter. Dokter, tolong anak saya, dokter. Saya rela transfusi sumsum tulang belakang saya. Saya ibu kandungnya, dokter. Jangan dong. Ibu cantik udah gak usah ngelakuin apa-apa lagi. Ibu Sari, Cinta udah gak kuat. Cinta kamu sejak dalam kandungan ibu, kamu anak yang sangat kuat. Kamu gak pernah mau bisa dari ibu. Kamu gak pernah. Ibu janji setelah ini, ibu akan selalu jagain kamu. Kita akan bahagia, sayang. Cinta kasih ya. Tapi Cinta mohon dengan terakhir kalinya. Ya Allah. Cinta punya. Enggak, Cinta. Cinta gak bangun, Cinta. Cinta kamu anak yang kuat. Cinta kamu bangun. Cinta kamu bangun. Cinta bangun,
mau masuk penjara. Si aja ngejar gua, kurang kerjaan banget sih. Nah, itu orangnya tuh. Ayo, ayo buruan. Bang, bentar, Bang. Bang, gua ada duitnya, Bang. Gua ada. Tapi nggak di sini, ada di rumah. Sebentar ya, sebentar. Kalau menunggu seharian dapat membuatmu kembali. Aku pasti melakukan itu, nak. Biarpun badai, hujan, atau panas terik. Ayah pasti lakukan itu, nak. Tapi ayah tahu itu nggak mungkin. Ya, seandainya kamu bisa lihat bunga yang ayah bawa, nak. Kamu pasti suka. Terima kasih udah maafin ayah ya, nak. Kasih ya, nak. Cinta pasti bangga melihat kamu berubah, Mas. Menjadi sosok seorang ayah yang rajin sholat dan mendoakan cinta. Kehadiran Cinta mengajarkan kita semua. Dia sosok yang kuat. Walaupun dia seorang anak yang kehadirannya tidak pernah diharapkan sama sekali. Ada apa, Bu? Enggak apa-apa, Bi. Ya udah, kita pulang aja ya sekarang. Iya. Sini Mas pulangnya. Bu, ayo Bu, kita pulang.